Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaah tausiah mingguan Zoom rahimakumullah. Pertama-tama alhamdulillah kita ucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian mingguan kita, dan mohon mungkin di mute dulu ya, biar insya Allah kita bisa konsentrasi terhadap kajian kita. Ya, saya mute, oke. Nah, mungkin saya minta ada yang jadi co-host ya, Butri ya, co-host ya. Oke, nah tolong untuk memute kalau ada ini, biar kita ini ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, diberi kemudahan dan insya Allah diberi kesehatan, alhamdulillah ya, dalam keadaan wabah pandemi pada saat ini yang masih masya Allah ya, subhanallah ya, makin merebak ya. Dan kita masih diberi kesempatan untuk belajar gitu ya, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemudian tidak lupa kita sampaikan kepada Allah salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, insyaallah yang akan menjadi topik kita pagi ini adalah melanjutkan kajian kita dalam topik tentang sunnah hidup ketika tua. Nah, kalau dulu kita berbicara tentang kesalahan-kesalahan manusia menjelang usia tuanya sebagai periode terakhir kehidupan manusia. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara tentang mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada tausiah sebelumnya kita berbicara tentang kesalahan manusia ketika tuanya, yaitu adalah kesalahan terbesar mereka itu adalah tidak mempersiapkan dirinya kepada kematian. Sementara usia tua itu adalah masa menuju kepada kematian ya, masa untuk menuju kematian ya. Itu adalah the final phase, fase-fase terakhir dalam kehidupan manusia. Dan kematian adalah waktu pertemuan dengan Allah Ta'ala untuk diminta pertanggungjawaban setiap perbuatan kita. Ya, sebagaimana ayat 18 dalam surat Al-Hasyr yang kita bacakan tadi, bahwasanya ya, pada waktu ini kita hendaklah memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Ya. Nah, memang kalau kita lihat kenyataannya dalam umur-umur 40-50 ini tidak sedikit manusia menjelang awal-awal tuanya ya, atau ketika mereka sudah bekerja dan segala macam, itu memperhatikan apa yang mereka kerjakan, mengevaluasi apa-apa saja yang sudah mereka dapatkan di dunia ini,
Baik, Ceng. Ya. Nah, umumnya yang dievaluasi tersebut kebanyakan Di jembatan atau di untuk hari tua ya. Kebanyakan untuk hari tua. Ya. Atau mengevaluasi keinginan-keinginan atau dan angan-angan yang mereka punyai ketika mereka muda dulu gitu. Jadi yang kita lihat memang banyak manusia ketika kita umur tua ini mengevaluasi kehidupan kita. Tapi yang dilakukan itu hanyalah mengevaluasi terhadap angan-angan yang ketika mereka dulu, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Nah, ini yang kita lihat kebanyakan ya. Tidak jarang manusia ya mengevaluasi angan-angan mereka terhadap harta, kedudukan, pangkat, ya. Apakah yang sekarang ini seperti yang mereka inginkan ketika mereka muda dulu. Kalau mereka melihat ya, keadaan mereka ketika menjelang tua ini tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tidak sedikit dari mereka yang merasa sedih, ya bahkan ada yang merasa gagal dalam kehidupan, nauzubillah, atau merasa ini yang paling tidak boleh sama sekali ya, merasa Allah tidak adil kepada mereka gitu. Nah ini yang kita lihat. Nah sebaliknya ada yang merasa mendapatkan apa yang mereka angan-angankan ketika mereka muda, maka jadilah mereka makin cinta kepada harta, ya, makin cinta kepada kedudukan, dalam arti kata makin cinta dunia dan bahkan takut kepada kematian, tidak siap dengan kematian. Dalam hal yang lain mungkin kita lihat juga ya, ada keinginan mereka terhadap lawan jenis yang belum tercapai, maka ya kita lihat ya ada orang-orang tua itu yang mungkin sudah jadi pameo ya, umum ya, menjadi puber kedua ya, masih ingin seperti orang-orang muda atau bahkan bertingkah laku seperti anak muda ya, dan saingan dengan anak-anak mereka sendiri ya. Nah sayangnya saudara-saudaraku semua evaluasi diri yang dilakukan ya, seperti yang kita sebutkan di atas tadi adalah evaluasi yang bersifat sangat duniawi sekali. Ya, apakah saya ini berhasil di dunia atau tidak? Nah ini yang jadi permasalahan. Sementara kalau kita pahami makna firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18 tadi, hari esok tadi ya itu bermakna adalah hari kiamat ya. Dan ini dikatakan oleh Imam At-Tabari ya, dalam tafsir beliau ya tentang ayat tadi adalah maknanya adalah lihatlah apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak dari amalan-amalan yang diperbuat manusia. Ya, apakah amalan soleh yang akan menghiasi dirinya ataukah amalan kejelekan yang berakibat jelek di akhirat nanti. Ya, jadi ada amal soleh yang akan membawa kepada kebaikan, ada amalan kejelekan yang akan berakibat jelek. Jadi ada akibatnya. Ya, akibat kebaikan dan akibat jelek. Jadi kita harus memperhatikan amal-amal kita selama hidup mungkin sudah hampir 50 tahun, ya, apakah akibatnya nanti di akhirat nanti. Maka yang dilakukan pertama kali ya, bagi kita yang jelita ini ya, jelang 50 tahun ini ya, di dalam menyiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Ta'ala adalah men-shifting pemikiran. Ya, men-shifting orientasi kehidupan atau men-shifting orientasi amal perbuatan. Ya, kalau tadi kita bercerita mereka mengevaluasi diri itu hanya kepada dunia saja, ya orientasinya hanya dunia, maka harus di-shifting, ya orientasinya hanyalah untuk akhirat. Ya, haruslah akhirat. Ya, kalau yang sebelumnya ya mungkin 40 tahun atau 50 tahun kita hidup gitu ya, orientasinya hanya dunia. Sekarang ini dirubah sama sekali, orientasinya hanyalah akhirat. Itu yang pertama kali terlebih dahulu. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa masa tua ini adalah periode terakhir manusia ya. Dari 3 periode kehidupan ya, sebagaimana kajian kita sebelumnya, kita ini ada 3 periode kehidupan ya. Ya, sama dari lemah, lalu lemah jadi kuat itu dewasa, lalu kuat menjadi lemah lagi. Kita ini akan melemah. Ya. Kita ini akan melemah kalau kita tidak men-shifting pemikiran kita kepada akhirat kita, maka tidak akan ada lagi kesempatan yang kedua. Jadi kita harus
men-shifting pemikiran, men-shifting orientasi kehidupan kita hanyalah semata-mata untuk akhirat. Karena nggak ada lagi. Ini prodi kita akan melemah dan lama-lama kita akan hilang, ya, akan meninggalkan kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, yang akan kita hadapi adalah kematian. Itu adalah fakta. Jadi kalau ada dari kita yang tidak siap-siap dengan kematian, maka dia menyangkal fakta itu sendiri dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan kita hadapi di depan adalah kematian dan kita akan bertemu dengan Allah taala. Kemudian apa? Kita akan dibangkitkan lagi, ya. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah taala. Semua perbuatan kita, ya, tidak ada terkecualinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Ya. Sesungguhnya kami itu yang menghidupkan orang-orang yang mati, kata Allah. Ya, kami menghidupkan orang mati dan wa naktubu, dan kami menuliskan ma qaddamu wa atharahum. Ya, apa yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, semuanya gitu ya. Semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Maknanya adalah bahwasanya seluruh amal kita itu ditulis, dicatat, dikumpulkan dalam sebuah kitab. Dan kitab ini akan memperlihatkan bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Dalam surat Al-Insyiqaq, ya, Allah menggambarkan bagaimana pemberian kitab amal ini kepada manusia di kehidupan sesudah kematian ini, ya. Jadi nanti ada yaumil hisab. Kita akan dihisab, ya, lalu dikasih tahu amal-amal kita. Dikasih kitab itu kepada kita. Dalam surah Al-Insyiqaq Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man u'tiya kitabahu biyaminih." Dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, biyaminih, fa saufa yuhasabu hisabai yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu illa ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya, ya, dengan gembira. Jadi ada orang yang diberikan kitabnya dari kanannya, maka apa? Akan dimudahkan pemeriksaannya dan dia akan bergembira. Karena apa? Dalam ayat yang lain Allah menyatakan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man u'tiya kitabahu wara'a dzahrihi, ya. Dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, ya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak gitu, ya, celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam sa'ir gitu, ya, dalam api yang menyala-nyala, ke dalam neraka. La haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi ada orang-orang yang beruntung dan bergembira dan ada orang-orang yang merugi dan celaka. Ya, yang beruntung dan bergembira dikarenakan kitab amalnya baik. Sementara orang-orang yang celaka dikarenakan kitab amalnya itu jelek. Ya. Kalau kita berbicara tentang kitab amal tadi, kita berbicara tentang shifting, ya, orientasi kita, maka bisa kita katakan kitab amal yang jelek itu adalah karena orientasinya hanya semata-mata dunia, ya, tidak ada orientasi kepada akhirat, ya, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku rahimakumullah, ya, dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, ya, kita bisa simpulkan bahwasanya amal soleh itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Ini bukan sesuatu yang bisa kita angan-angankan gitu, ya, bahwasanya Allah akan mengampunkan kita lalu kita akan masuk ke dalam surga dengan begitunya saja gitu. Karena kalau kita pahami Al-Qur'an, semuanya berbicara amal soleh, semuanya berbicara tentang kitab, ya, ada menulisnya, ada accountability, ya, ada ditulis semuanya gitu. La haula wala quwwata illa billah, ya. Nah, bahkan kalau kita pahami lagi lebih jauh lagi,
ya berbicara tentang ukuran amal soleh ini, ya yang penting kita pahami sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ya. Bahwasanya Allah mengukur amal soleh manusia itu dalam ukuran sampai sebesar biji zarah. Sebesar ukuran atom. Ya. Kalau kita pahami masalah pengukuran atau penimbangan, ya, kalau kita memahami ya masalah ukuran-ukuran ya, kalau ukurannya sampai sedetail itu, maka itu adalah satu yang sangat penting sekali. Sebagai contoh saja, ini sebagai contoh dalam masalah nilai. Beras contohnya. Beras itu diukur mungkin ada dalam kilo, ya. Dalam kata ukurannya itu besar. Sementara emas itu diukur dalam gram, bahkan sampai kepada ya miligram. Tidak kiloan diukurnya. Kenapa? Karena secara nilai ya, emas itu memang lebih mahal nilai jualnya daripada beras. Ya. Bahwasanya nilai daripada emas itu lebih tinggi daripada beras, kita lihat dari ukurannya itu tadi. Coba bayangkan dengan amal soleh kita. Allah itu mengukurnya sampai sebesar biji zarah atau elektron. Kenapa? Karena surga itu harganya sangat mahal sekali. Maka untuk dapat meraihnya, Allah tidak main-main dengan amal soleh. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan berikutnya, yang kedua, kalau tadi yang pertama itu men-shifting pemikiran kita, ya, merubah pemikiran kita yang selama ini orientasinya dunia, sekarang itu orientasinya kepada akhirat. Maka yang harus kita lakukan yang kedua, ya, untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Allah Taala adalah menghisap diri, ya, atau menghitung-hitung sudah berapa banyak amal kita pada saat sekarang ini, ya. Karena masa tua inilah ya masa yang paling tepat untuk menghisap diri. Sebelum datang masa uzur kita nanti, yang sebenarnya kita sudah lemah, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Satu lagi, masa tua inilah kita yang bisa melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Ya. Nah, dan ini adalah masa yang terakhir ya, tadi saya sudah bilang ya, masa yang tidak ada lagi kesempatan. Dan ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 1 ya, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum, ya, telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, ya. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, tetapi mereka dalam keadaan lalai lagi berpaling daripadanya, ya. Jadi ini masa-masa yang makin dekat kita ya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada lagi waktu sesudah ini. Maka sekarang saatnya kita hisap. Kita hitung semua amal-amal kita. Ya, dan inilah yang dinasihati oleh Khalifah Umar bin Khattab ya. Radhiyallahu an, beliau berkata, hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah untuk hari yang besar, yaitu hari ditampakkannya semua amal-amal. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita lihat para sahabat-sahabat Rasulullah ya, sebagai manusia terbaik yang mendapatkan gelar RA ya, Allah ridho terhadap mereka ya, radhiyallahu anhum ya. Itu mereka orang-orang yang serius dengan amal-amal mereka, ya, yang bersegera dengan amal soleh. Ya, dalam kalau kita baca sirahnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau itu menghitung setiap hari itu apa yang beliau kerjakan, gitu. Lalu beliau menangis. Ya, kenapa? Karena merasa belum cukup ya amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Allah berikutnya adalah menghitung amal. Bagaimana caranya?
ambil kertas, ya, atau mungkin bisa di komputer. Mulai hitung dari mulai akil balik kita. Dari akil balik kita sampai saat sekarang ini sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kita hitung semua dosa-dosa kita sebut. Karena dosa itu adalah beban bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan dihitung bahkan sebesar biji zarah sekalipun dosa-dosa tersebut tidak akan hilang. Ya, akan ditampakkan. Ya, hitung dosa-dosa apakah kita sudah pernah meninggalkan sholat atau tidak, ya. Atau dosa-dosa bermaksiat, ya. Ya, atau mendapatkan penghasilan, ya, dari penghasilan yang haram, ya, atau memakan makanan yang haram yang diharamkan zatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, ya, daging yang tumbuh dari makanan yang didapatkan dari uang haram itu tidak akan diterima oleh surga. Ya. Atau hitung, ya, dosa-dosa kita, apakah karena kita ini pernah menyuap atau disuap, ya, dalam melakukan transaksi gitu, ya, atau mungkin pernah ditangkap polisi, ya, kita ingin dimudahkan, kan seperti itu. Sementara Rasulullah itu menyatakan, ya, barang siapa yang menyuap atau yang disuap gitu, ya, sama-sama di dalam neraka. Itu ancamannya neraka. Atau mungkin, ya, kalau kita hitung dosa-dosa kita ini, dosa-dosa riba, ya. Ya, kita selama ini melakukan pinjaman riba atau meminjamkan dengan riba. Nauzubillah. Ini dosa-dosa yang sangat besar sekali. Ya, Rasulullah itu menyatakan, ya, dosa paling ringan, hukuman, ya, dosa paling ringan dari riba itu adalah sama dengan berzina dengan ibunya sendiri. Itu riba contohnya. Atau dosa-dosa yang lain. Yang selama ini kita tidak peduli dengan syariat-syariat Allah, membiarkan kemaksiatan terjadi. Dan itu banyak kalau kita lihat pada saat sekarang ini, dosa-dosa yang kita sendiri tidak sadar, kita sendiri tidak melakukannya. Apa contohnya? Contohnya, ya, melihat yang haram, ya. Aurat itu haram, ya, Bapak Ibu, ya. Kalau kita keluar dari rumah, aurat orang bertebaran itu kita berdosa, gitu. Nah, kita berdiam diri, ya. Atau kita melihat ada orang bermaksiat, kita berdiam diri. Kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, itu adalah termasuk dosa. Kita hitung semua. Kita hitung semua dosa tersebut, ya. Sehingga kita sadar bahwasanya kita perlu melakukan sesuatu, ya, untuk Untuk membayar dosa-dosa tersebut, gitu. Maka langkah berikutnya, ya, sebelum kita untuk membayar, gitu, ya, itu adalah bertaubat terlebih dahulu terhadap semua dosa-dosa tersebut, ya. Dan bertekad kepada Allah untuk tidak mengulanginya, ya. Sebagaimana firman Allah, wa tubu ilallah, ya, bertobatlah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi harus bertobat kita, ya. Kita tidak akan melakukannya, kita tidak akan menambah beban kita. Bayangkan kitab amal kita, ya, kita taruh dosa-dosa tadi. Nah, bayangkan amal-amal apa yang kita punya itu, ya, mungkin belum cukup untuk bisa membayar dosa-dosa tadi. Nah, maka langkah berikutnya adalah bertobat, menghentikannya terlebih dahulu terhadap semua dosa-dosa. Saudara-saudara, ya, audiens, ya, kuliah Zoom kita, ya, tausiah Zoom kita pagi ini, langkah berikutnya sesudah bertobat tersebut adalah dengan membayar semua dosa-dosa kita. Ya, dengan membayar semua dosa-dosa kita. Ya. Caranya bagaimana? Kita listing apa saja perbuatan-perbuatan yang akan bisa membayar semua dosa-dosa tersebut. Nah, kalau sholat yang sudah pernah kita tinggalkan, maka kita boleh mengqadha sholat tersebut. Ya, kita boleh mengqadha sholat tersebut. Jadi setelah kita zuhur, ya, kita ingat berapa banyak yang kita ini kan, kita lakukan tambah lagi sholat zuhur berikutnya. Itu diperbolehkan. Kita mengqadha sholat tersebut. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan, ya?
melakukan puasa sunat. Ya. Puasa sunat niatnya bukan untuk mendapatkan kesehatan atau bukan untuk apa? Bukan untuk kurus segala macam ya. Puasa sunat itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas karena Allah taala. Jadi yang amal ini saudara-saudaraku rahimakumullah harus dilakukan dengan ikhlas ya. Ikhlas itu maksudnya adalah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kita berbicara ikhlas tapi tidak paham ikhlas itu apa ya. Ya, manusia itu fitrahnya ya ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan balasan lah ya. Jadi kalau dia ingin berbuat baik kepada orang, dia ingin orang itu membalas. Nah, kalau seperti itu belum ikhlas namanya ya. Nah, jadi fitrah manusia itu ingin dapat kebaikan. Nah, kebaikan ini adalah balasannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dari manusia, tidak dipuji dari manusia, bahkan apapun ya tidak. Bukan hanya balasan yang setimpal, bahkan pujian pun juga tidak mengharapkannya dari manusia. Hanya semata-mata dari Allah. Maka puasa itu diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan puasa sunat. Apalagi ya melakukan salat-salat sunat yang lainnya. Ya, salat sunat rawatib. Nah, itu kita list apa saja ya aktivitas kita ya yang ada di dalam kehidupan ini yang bisa kita lakukan untuk membayar semua dosa-dosa tadi. Nah, ini sebenarnya masih belum cukup nih kalau kita lihat ya. Apalagi infak fisabilillah. Ya, membantu ya infak fisabilillah ini ya di jalan Allah ya. Membantu kegiatan dakwah, ya, itu infak fisabilillah. Untuk menegakkan agama Allah itu infak fisabilillah. Ya, jadi kita punya harta, ya, jangan dijadikan orientasi harta itu. Jadi kalau kita kaji awal-awal ya tentang kaji kita yang sebelumnya ya, yang 2 sebelumnya, yang awal-awal tentang sunnah hidup ketika tua ya, yang tidak berubah dari orang tua tersebut dia bisa jadi lemah gitu ya, kulitnya jadi keriput ya, yang tidak berubah itu ya panjang angan-angan ya, keinginannya cinta dunia dan cinta kepada harta ya. Nah, ini kan ujian ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah ketika kita alhamdulillah mungkin ketika tua ini mungkin hartanya makin bertambah ya. Kita infakkan karena itulah yang akan kita bawa, itu akan kita punyai ya. Jangan dikumpul-kumpulkan ya. Jangan ditumpuk-tumpuk ya. Seakan-akan kita tuh bisa hidup kekal gitu ya di dunia ini ya. Sementara faktanya kita itu akan menuju kepada kematian. Nah, apalagi yang berikutnya amal soleh. Nah, saudaraku rahimakumullah, amal soleh yang berikutnya dan amal yang terbaik itu adalah dakwah ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan ya, dan menolak kepada kemungkaran. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya, kisah-kisah para nabi dan para rasul itu bukan kisah-kisah bagaimana mereka sholat atau bagaimana mereka berpuasa ya. Nah, tetapi adalah kisah-kisah bagaimana para nabi dan para rasul dalam berdakwah, mengajak kepada umat. Dan kita akan lihat juga bahwasanya ini adalah suatu yang berat. Kenapa? Banyak manusia yang menentangnya dan hanya sedikit yang mau mengikuti mereka. Dan ini adalah ya, kenapa amal terbaik? Karena amal inilah satu-satunya amal yang mempunyai nilai multi level marketing. Multi level seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, ya, maka ya pertama mengajak kebaikan itu dia akan mendapatkan pahala, ya. Kemudian apa? Orang yang mengikuti kebaikan yang diajak itu pahalanya akan mengalir kepada dia, Masya Allah ya. Jadi bayangkan ya kenapa kita itu berselawat kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para tabiin, para guru-guru kita gitu, ya. Tabi'utnya dan seterusnya gitu ya. Itu dikarenakan karena dakwah mereka lah maka Islam ini tetap hidup sampai sekarang ini, Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi ya dan itu ya
pahala orang-orang terdahulu itu terus mengalir kepada mereka. Pahala orang-orang yang ada sekarang itu terus mengalir kepada orang-orang yang terdahulu karena perbuatan amal soleh mereka. Nah, inilah amal soleh yang nanti insya Allah kalau kita lihat akan bisa membayar semua dosa-dosa yang kita punyai, insya Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Maka ya, jadi tadi ada 4 ya, 4 kalau nggak salah saya. Yang pertama kita shifting, ya shifting perbuatan kita, shifting orientasi kita, shifting pemikiran kita yang selama ini kepada dunia, ya sekarang ini kepada akhirat, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mengharapkan balasan dari Allah. Jadi biar kita paham ya. Ya karena orang nggak paham ya. Ikhlas tapi tidak paham ikhlas itu apa. Fakta ya manusia itu memang fitrahnya itu menginginkan kebaikan ya, tidak menginginkan keburukan. Nah, kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi shifting kepada akhirat. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua menghisap diri ya, menghisap diri, menghitung semua dosa-dosa yang sudah kita pernah lakukan selama puluhan tahun ini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, bertobat. Nah, yang keempat membayar semua dosa-dosa tadi. Karena dosa-dosa itu adalah hutang ya. Dosa-dosa itu adalah beban. Ya, beban yang ya memberatkan punggung kita ya, memberatkan punggung kita dan itu harus dibayar. Nah, inilah yang harus kita lakukan dan tadi sudah saya sampaikan ya, amalan terbaik, amalan selain amalan-amalan yang lain apakah dengan berpuasa, ya sholat sunat, ya infak fisabilillah, yang berikutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka ya jelita yang berdakwah gitu ya. Jadi jelang 50 tahun yang berdakwah yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan.